Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Disusun oleh Aldila Tegar Yusuf, Ganif Nur Harfiansyah, Insan Firdaus, Widya Ticaya Putri, dan saya sendiri Zahri Nabila. Perbedaan kepentingan. Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Kepentingan ini memiliki sifat esensial bagi kelangsungan hidup individu. Apabila individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka ia akan merasakan sebuah kepuasan. Dan apabila suatu individu tidak berhasil untuk memenuhi kepentingannya, maka yang ia dapatkan itu adalah sebuah kegagalan dan dapat menimbulkan masalah, baik itu untuk dirinya maupun untuk lingkungannya. Masalah yang terjadi dalam kehidupan itu sangatlah bermacam-macam dan beraneka ragam, karena setiap individu itu mempunyai suatu kepentingan sendiri-sendiri dan sikap yang berbeda-beda. Karena hal ini itu akan menimbulkan akibat suatu perbedaan suatu kehidupan sosial yang terjadi dalam bermasyarakat. Di sini ada beberapa contoh dari perbedaan kepentingan. Pertama, ada kepentingan individu untuk memperoleh sebuah kasih sayang. Contoh misalnya, orang tua memperbolehkan anaknya untuk merokok dengan alasan untuk menenangkan hati dan pikirannya. Seharusnya hal itu tidak terjadi karena orang tua di sini memiliki peran untuk memberikan sebuah kasih sayang dan mengajarkan anaknya agar tidak salah jalan dalam kehidupannya. Yang kedua, itu ada kepentingan individu untuk memperoleh harga diri. Pada dasarnya harga diri itu terbentuk karena adanya berbagai faktor seperti pengalaman, persepsi, keterbatasan, hingga opini. Yang ketiga, ada kepentingan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama. Yang keempat, ada kepentingan individu untuk memperoleh prestasi dan posisi. Yang kelima, ada kepentingan individu untuk dibutuhkan orang lain. Lalu yang kedua ada pengertian diskriminasi dan etnosentris. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari diskriminasi. Menurut KBBI, diskriminasi ialah perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Dengan kata lain, diskriminasi merupakan pembedaan perilaku berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Lalu, berdasarkan Kamus Sosiologi tahun 2012, karya Agung Triharyanto dan Eko Sujatmiko, diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi ini biasanya cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Jenis-jenis diskriminasi. Yang pertama ada rasisme. Rasisme merupakan paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Ras lain di luar rasnya sendiri dipandang sebagai ras yang rendah. Selain itu, contoh lainnya adalah menutup peluang kerja bagi ras tertentu sehingga tidak ada kesetaraan dalam jenis pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua ada seksisme. Seksisme merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Contoh tindakan seksisme ini adalah anggapan bahwa perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Dalam hal ini, kecerdasan dan kekuatan fisik laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Karena peran perempuan dibatasi hanya pada ranah domestik, seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, dan lain-lain. Penyebab timbulnya diskriminasi. Yang pertama ada prasangka. Prasangka merupakan perasaan negatif terhadap seseorang atau kelompok semata-mata berdasarkan pada keanggotaan dalam sebuah kelompok tertentu. Prasangka adalah pendapat
suatu hal sebelum mengetahui kebenarannya. Prasangka dari suatu kelompok terhadap kelompok lain muncul karena agresi. Sebuah kelompok akan melakukan agresi apabila usahanya untuk memperoleh kekuasaannya itu terhalang. Apabila suatu agresi terhalang oleh kelompok lain, maka agresi akan dialihkan dengan mengambing hitamkan kelompok lain tersebut. Tindakan ini berkembang menjadi prasangka yang dianut oleh anggota kelompok yang melancarkan agresi. Lalu yang kedua ada stereotip. Stereotip merupakan citra kaku tentang kelompok ras atau budaya lain tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Contoh stereotip ini adalah pandangan terhadap lapisan bawah masyarakat yang dinilai bersifat malas, bodoh, tidak berdamisi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari etnosentris. Etnosentris adalah kecenderungan tiap-tiap kelompok untuk berpikir bahwa kebudayaan dirinya adalah superior, atau lebih baik dan lebih segalanya daripada semua budaya lain. Apabila tidak dikelola dengan baik, perbedaan budaya dan adat istiadat antara kelompok masyarakat tersebut akan menimbulkan konflik sosial akibat adanya sikap etnosentrisme. Sikap tersebut timbul karena adanya anggapan suatu kelompok masyarakat bahwa mereka memiliki pandangan hidup dan sistem nilai yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Lalu yang ketiga ada pertentangan dan ketegangan dalam bermasyarakat. Konflik mengandung pengertian tingkah laku yang lebih luas daripada yang biasa dibayangkan orang, dengan mengartikannya sebagai pertentangan yang kasar atau perang. Dalam hal ini terdapat 3 elemen dasar yang merupakan ciri dari situasi konflik, yaitu terdapat 2 atau lebih unit-unit atau bagian yang terlibat dalam konflik. Unit-unit tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan, tujuan, masalah, sikap, maupun gagasan-gagasan. Terdapatnya interaksi di antara bagian-bagian yang mempunyai perbedaan-perbedaan tersebut. Adapun cara-cara pemecahan konflik tersebut adalah elimination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik yang diungkapkan dengan kami mengalah, kami mendongkol, kami keluar, kami membentuk kelompok kami sendiri. Atau subjugation atau domination. Artinya orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar dapat memaksa orang atau pihak lain untuk mentaatinya. Atau majority rule, artinya suara terbanyak yang ditentukan dengan voting akan menentukan keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. Golongan-golongan yang berbeda dan integrasi sosial. Masyarakat majemuk dan nasion Indonesia. Masyarakat Indonesia digolongkan sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari beberapa suku bangsa dan golongan sosial yang mempersatukan oleh kekuatan nasional yang berwujud negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, dikemukakan aspek dari kemasyarakatan tersebut. Yang pertama, suku bangsa dan kebudayaan. 2, agama. Yang ketiga, ada bahasa. Dan yang terakhir ada nasion Indonesia. Integrasi. Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia setelah merdeka adalah integrasi di antara masyarakat yang majemuk. Integrasi bukan peleburan, tetapi keserasian persatuan. Variabel-variabel yang dapat menjadi penghambat dalam integrasi adalah: pertama, klaim atau tuntutan penguasaan atas wilayah-wilayah yang dianggap sebagai miliknya. 2, isu asli tidak asli, berkaitan dengan perbedaan kehidupan ekonomi antara warga negara Indonesia asli dengan keturunan Tionghoa Arab. 3, agama. Sentimen agama dapat digerakkan untuk mempertajam perbedaan kesukuan. Integrasi sosial dapat diartikan adanya kerjasama dari seluruh anggota masyarakat mulai dari individu, keluarga, lembaga masyarakat secara keseluruhan. Integrasi masyarakat akan terwujud apabila mampu mengendalikan prasangka yang ada di masyarakat sehingga tidak terjadi konflik, dominasi, tidak banyak sistem yang saling melengkapi dan tumbuh integrasi tanpa paksaan. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Pengertian ini berhubungan dengan paham idealisme. Untuk mengenal dan memahami sesuatu harus dicari kaitannya satu dengan yang lain. Dan untuk mengenal manusia
manusia harus dikaitkan dengan masyarakat di sekitarnya. Dan untuk mengenal suatu masyarakat, harus dicari kaitannya dengan proses sejarah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.